Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Rudiana. Di video kali ini aku ingin bagi lagi sebuah inspirasi rumah. Ini adalah salah satu rumah yang dijual ya, yang ada di Cari Rumah Jogja di Instagram teman-teman. Di sini untuk lebar muka rumahnya kemungkinan adalah sekitar 8 hingga 9 meter persegi. Dan rumah ini dijual sekitar 400 jutaan. Untuk bagian depan hingga dalam, menurut aku ini bisa jadi salah satu inspirasi bangun rumah, ataupun buat teman-teman yang mau beli, nanti aku cantumkan juga link dari marketing untuk rumah ini. Nah teman-teman, dengan lebar sekitar 8 hingga 9 meteran, tentu di sini sangat lebar ya, bisa dibagi 3 seperti ini, kiri, tengah, dan juga kanan. Untuk kiri ada jendela, lalu pintu utama di tengah, serta di sebelah kanannya juga ada jendela kecil yang satu. Dan kalau kita perhatikan di bagian fasad ini, bagian paling atas dekat genteng itu ada kaca ya, modelnya fix, jadi nanti cahaya bisa masuk lewat situ juga. Nah teman-teman, untuk bagian fasad di sini warnanya adalah warna abu perpaduan dengan warna putih, memberikan kesan tegas dari rumah ini. Lalu untuk bagian handle pintu juga menggunakan smart lock ya, ataupun kunci pintar. Nanti kita akan lihat dalam rumahnya seperti apa. Untuk bagian depan hanya seperti ini, ada satu carport dan juga taman dan serta teras kecil untuk nongkrong-nongkrong ataupun untuk bersantai di depan rumah. Sekarang kita masuk ke dalam rumah. Di sini konsepnya bisa dikatakan adalah konsep terbuka ya, ataupun open space untuk rumah ini. Karena ketika masuk di sini, ketika buka pintu akan langsung terlihat ke area belakang. Jadi memang rumah ini lebar, tetapi ke belakang itu tidak terlalu panjang. Jadi ini kemungkinan kalau kita lihat dari sini sekitar 7 meteran ya sampai pojok belakang. Jadi kalau 7 meter, sisa ke depan itu kemungkinan sekitar 4 hingga 5 meteran untuk bagian carportnya. Tetapi meskipun pendek ataupun kecil ya ke belakang, rumah ini memiliki ceiling yang sangat-sangat tinggi teman-teman. Bisa diperhatikan ya, dari pintu juga itu udah sekitar 2 meteran ke atas, masih sangat tinggi. Jadi ini sekitar 4 hingga 4,5 meteran untuk tingginya. Jadi rumahnya memang rumah kecil, tetapi di sini karena ceiling yang cukup tinggi maka akan terlihat luas seperti ini. Nah teman-teman, di sini sendiri adalah ruangan tamu ya, ruangan tamu yang menyatu langsung dengan ruang makan ataupun meja makan. Dan di pinggirnya juga ada satu mesin cuci atau mesin laundry ya, bentuknya front loading, jadi menghemat area, jadi tidak terlihat juga untuk bagian laundry roomnya kalau secara kasat mata secara langsung, tetapi tetap elegan teman-teman. Di sendiri untuk bagian kiri dan kanan itu ada kamar ya, nih bisa teman-teman lihat itu di pojokan itu ada warna kayu-kayu gitu, itu pintu adalah menuju kamar kedua. Dan kamar pertamanya itu ada di sebelah kiri, nyatu atau bukan nyatu ya, berdempetan atau bersampingan dengan kamar mandi ataupun toilet teman-teman. Dan seperti inilah kalau kita lihat dari pintu bagian dari lurusnya seperti ini, bisa terlihat langsung yaitu untuk 2 kamar tidur, 1 kamar mandi serta area belakang, dan langsung itu menuju dapur. Di sini karena rumahnya sangat tinggi, maka yang tadi ada jendela fix yang paling atas itu cahaya masuk ke dalam langsung. Jadi ini meskipun lampu tidak dinyalakan pada siang hari, cahaya masuk di sini akan banyak serta udara masuk juga akan banyak. Jadi rumah ini bisa dikategorikan adalah rumah sehat yang menurut aku sangat-sangat bisa jadi inspirasi buat kita semua, membuat rumah kecil terlihat luas serta juga sehat seperti ini teman-teman. Untuk bagian ceilingnya antara tengah dan bagian kiri itu berbeda ya ceilingnya. Jadi kalau sebelah area kamar ataupun sebelahnya itu lebih rendah, sekitar 50 cm hingga 1 meteran teman-teman. Dan yang membuat ruangan ini terlihat luas juga adalah dari lantai nih teman-teman. Di sini lantainya menggunakan grade 60-60, jadi natnya kecil maka garis tidak terlihat dan tentu membuat ruangan juga terlihat lebih luas lagi. Oke, di sebelah kiri dari toilet itu ada ruang keluarga, tapi teman-teman di sini tidak
ada ya untuk bagian gambarnya, tetapi nanti di akhir ada video yang memperlihatkan untuk ruangan keluarga. Dan ini dari sudut yang berbeda lagi teman-teman, seperti ini. Itu dari kiri kamar mandi yang saya sebutkan tadi. Di sana ada jendela ya, ada gordengnya juga, dan di situ adalah ada ruang nonton TV ataupun ruang keluarga. Jadi menyatu secara langsung. Jadi memang rumah ini adalah konsepnya itu open space. Nah teman-teman bisa lihat juga untuk bagian jendela fix yang tadi, yang kata aku membuat rumah ini cahaya yang masuknya itu banyak, karena memang jendelanya juga cukup gede ya, bisa terlihat langsung. Ini kondisi di siang hari, cahaya masuk langsung ke dalam rumah, meskipun nanti si pintu ditutup ataupun gorden ditutup, tapi cahaya tetap akan masuk. Tapi tentu privasi akan terjaga karena memang posisinya itu yang ada di atas. Nah mungkin untuk ruangan ini yang paling kurang pas menurut aku adalah bagian sofa di ruang tengah ini. Menurut aku kekecilan ya, karena memang rumah ini kalau pakai sofa yang letter L tentu akan lebih bagus lagi. Tetapi karena memang ini bukan rumah tinggal teman-teman, ini adalah salah satu rumah contoh, dan ini adalah furnitur contoh dari developernya itu sendiri. Nah buat teman-teman yang misalnya beli di sini ataupun buat seperti ini, mungkin nanti untuk furniturnya bisa dirubah sesuai dengan keinginan. Nah setelah dari ruangan ini, karena memang hanya sedikit, kita akan langsung masuk ataupun lihat kondisi kamar tidur. Nah teman-teman, ini untuk kamar tidur yang ke-1 atau bisa dibilang kamar utama ya, karena berdampingan langsung dengan si kamar mandi ataupun toilet. Di sini untuk ukurannya kemungkinan adalah sekitar 3 kali 3 meter atau 3 kali 3,5 hingga 4 meteran. Di sini muat untuk satu kasur ataupun dipan, ini nomor 2 ya. Nomor 1 juga pasti bakalan muat, tetapi alangkah baiknya memang nomor 2 karena tidak terlalu besar dan bisa menyimpan lemari nantinya. Di sini untuk ketinggian ceiling berbeda ya dengan ruangan tengah tadi. Ini kemungkinan ceilingnya tingginya sekitar 3 meteran saja, dan tentu di depan dari kamar tidur ataupun dipan ini ataupun kasur ini ada satu jendela, jadi kamarnya tetap kamar sehat teman-teman. Jendela tentu bisa dibuka untuk cahaya masuk serta sirkulasi udara untuk area kamar ini. So menurut teman-teman gimana nih untuk konsep dari rumah ini, dari ruang tengah ke kamar tidur utama ya? Nanti kita akan lihat kamar tidur yang kedua apakah juga sama, ada sirkulasi untuk udara masuk serta cahaya masuk. Dan tentunya kalau aku lihat tentu pasti ada. Dan buat teman-teman yang mau lihat secara keseluruhan, nanti juga ada videonya ya di belakang secara mendetail dari depan hingga tadi ruangan keluarga juga akan disorot. Sekarang kita lanjut dulu ke kamar yang kedua. Ini sebenarnya kamarnya juga cukup luas nih seperti ini teman-teman. Jadi kamar utamanya teman-teman juga nanti bisa pilih misalnya, ataupun mau di sebelah mana juga sama aja. Dan di sini untuk bagian jendelanya itu ada 2. Untuk ruangan luasnya sama ya, kemungkinan sekitar 3 kali 3, ini lebih kecil sedikit, tapi ada 2 jendela untuk masuknya cahaya serta sirkulasi udara agar lebih maksimal lagi. Ada jendela, ada lemari juga di sebelah kirinya, serta kasurnya sama ya nomor 2. Ketinggian ceiling juga sama sekitar 3 meteran. Jadi memang untuk kamar ya, kalau terlalu tinggi sih buat apa untuk di kamar, karena nantinya kamar itu berfungsi juga akan lebih menghangatkan dibanding untuk ruangan tengah. Tentu akan dipakai aktivitas, jadi harus yang udaranya lebih masuk lagi ya, jadi lebih dingin kalau untuk udara di bagian ruangan tengah. So sampai sini kalian mau kasih nilai berapa nih teman-teman? Kalau aku sini pasti 100. Ini sangat-sangat bisa jadi inspirasi buat aku kalau misalnya punya lebar muka rumah sekitar 8 hingga 9 meteran. Dan mungkin untuk teman-teman yang tertarik ya ingin membeli rumah ini, aku cantumkan ya untuk link Instagramnya di deskripsi. Tetapi teman-teman harus tetap berhati-hati karena ini aku hanya mendapatkan linknya di Instagram. Untuk marketing secara langsungnya aku kurang tahu, dan ini rumah sangat banyak sekali yang bagikan. Oke, sekarang kita lihat untuk
area kamar mandi ataupun toilet. Di sini bersebelahan ya dengan kamar tidur utama. Di sini untuk luas kamar mandi ataupun toiletnya sekitar 1,5 kali 1,5 meteran. Untuk bagian dinding sudah dikasih keramik agar tidak ada rembesan ke area kamar tidur ataupun ke area ruang keluarga ataupun ruang nonton TV. Ada satu shower dan juga ada gantungan handuk terbuat stainless. Lalu ada tempat penyimpanan untuk sabun juga. Dan inilah salah satu contoh saja. Jadi teman-teman nanti bisa ganti juga mau seperti apa, silakan. Kalau misalnya rumahnya udah dibeli tentunya, ataupun misalnya teman-teman ingin membuat seperti ini di kamar mandi teman-teman. Untuk bagian klosetnya sendiri kita perhatikan di sini menggunakan kloset jenisnya duduk ya, agar tentu karena luasnya sekitar 1,5 meteran, ini akan terlihat luas juga, karena kalau misalnya jongkok tentu akan memakan space yang banyak juga. Dan di sebelah kanan ataupun depan dari kloset itu ada satu wastafel ya. Misalnya kalau kita hanya ingin cuci muka ataupun sikat gigi saja di dalam kamar mandi ataupun dalam toilet ini. Sekarang kita akan lihat bagian yang terakhir teman-teman, yaitu bagian dapur dari rumah ini. Untuk dapur rumah ini posisinya ataupun letaknya itu ada di belakang, dan seperti ini teman-teman untuk areanya. Di sini bersebelahan dengan taman kecil. Ini kalau misalnya rumahnya aku yang beli ataupun aku yang buat, di sini untuk tamannya aku buat saja kolam koi ya, karena akan lebih cantik dan lebih indah menurut aku. Untuk tanamannya mungkin bisa nanti pakai yang ada di pot saja. Dan seperti ini teman-teman untuk area belakangnya, kemungkinan sekitarnya luasnya adalah sekitar ataupun panjang ke belakang itu sekitar 1,5 ya kali 3 meteran ataupun 2,5 meteran untuk bagian dapurnya. Untuk meja dapurnya lurus saja, lalu ada kitchen set kecil, serta di sebelah kirinya itu ada udara masuk juga dari terbuat dari roster. Dan untuk area taman sendiri itu juga terbuka ya. Jadi menurut aku juga dapurnya ini sangat inspiratif dan juga keren ya. Ini outdoor, tentu asap dapur tidak memakai kerhut juga, ini sangat-sangat aman. Dan ke area belakang itu karena tadi pintunya itu kan terbuka luas langsung teman-teman, dan ini terbuat dari UPVC yang bisa dibuka langsung seperti ini. So nilainya berapa teman-teman dari depan sampai belakang? Kalau aku ini pasti tentu 100 ya, karena ini bisa jadi inspirasi buat aku dan buat kita semua yang membutuhkan. Sekarang setelah dari sini kita akan lihat video untuk rumahnya. Mungkin posisinya potret ya, jadi tidak terlalu besar. Dan untuk videonya itu seperti ini teman-teman. Harganya sendiri dimulai dari 400 jutaan, dekat dengan kampus ya. Tentu ini sangat menjadi investasi. Dan ini untuk bagian depannya pakai smart lock, dan wow, ini terlihat ya lebih luas ya kalau dari video. Di sini ruang tengah ataupun ruang tamu yang menjadi langsung dengan ruang makan. Lalu ada juga terlihat ya langsung dua kamar tidur. Dan ini ya teman-teman yang tadi belum ada, ini untuk ruang keluarga ataupun ruang nonton TV. Sekarang kita masuk ke kamar utama ya, yang bersebelahan dengan kamar mandi seperti ini. Keren ya, ini luas banget kotaku. Ini untuk kamar mandinya seperti ini, 1,5 dan wow, sangat cantik banget ya. Sini kita lihat untuk kamar tidur yang kedua, lebih kecil sekitar 0,5 meter dibandingkan dengan kamar utama, tapi so far ini sangat-sangat bagus banget. Sekarang kita lihat area belakang ataupun area dapur serta taman belakang seperti ini teman-teman. Keren banget dan tentu bisa jadi inspirasi. Nah mungkin untuk videonya hanya itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini agar semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.